Bayangkan Anda punya sebuah rumah tua yang sudah berdiri 100 tahun. Rumah yang awalnya Anda bangun dengan kokoh, dibangun oleh seorang arsitek yang sangat jenius, kemudian penuh filosofi dan penuh nilai. Nah, tapi sekarang rumah itu retak di sana-sini. Bukan karena angin, bukan karena hujan, tapi karena penghuninya sendiri yang saling dorong-mendorong untuk rebutan kamar, rebutan jabatan, dan rebutan pengaruh. Nah, beginilah kira-kira kondisi Nahdlatul Ulama saat ini. Tepat menjelang 100 tahun NU berdiri, yaitu tanggal 31 Januari 2026 yang akan datang. Artinya inilah penghujung tahun, dan tahun depan di awal tahun itu adalah Harlah NU yang ke-100 tahun. Organisasi terbesar umat Islam Indonesia justru memasuki fase yang paling panas, paling kacau, dan paling tidak terduga dalam suatu sejarah NU selama ini yang dibangun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, konflik-konflik seperti Tanfiziyah, kemudian konflik Suriah, kemudian pemecatan ulama-ulama pesantren, ulama pribumi, kemudian yang paling panas inilah isu Ba'alawi dan legitimasi nasab, tuduhan afiliasi asing, kemudian PCNU, daerah itu melakukan perlawanan, dan resminya surat dari Suriah yang memecat resmi Ketum PBNU Gus Yahya pertanggal 26 November yang lalu. Nah, pertanyaan saya sederhana aja teman-teman. Mengapa NU, organisasi yang berusia 1 abad, ini masuk ke dalam krisis terbesar justru di tahun perayaan? Kenapa isu besar ini tidak ada di 2-3 tahun atau 4 tahun yang lalu? Nah, kenapa harus menjelang? Ini kan detik-detik menjelang Harlah tanggal 31 Januari tahun 2026, tepat 1 abad NU. Nah, untuk menjawab itu, kita harus objektif bagaimana menelusuri perjalanan NU selama 100 tahun dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari hingga konflik kekuasaan hari ini. Kita akan bagi dengan beberapa segmen. Yang pertama adalah lahirnya NU 1926 sampai dengan 1950. Nah, NU sendiri lahir dalam satu konteks adalah dari penjajahan. Kemudian perang ideologi, ketegangan antara ulama lokal dan gerakan reformis asing, di mana ada sebuah kecemasan yang hilang tradisi Islam Nusantara. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU bukan untuk rebutan jabatan, tapi untuk 3 visi atau 3 misi utama. Yang pertama adalah menjaga ilmu. Nah, ilmu para ulama pesantren itu yang bersanad. Artinya di dalam nilai-nilai perjuangan NU, bahwa saya penting untuk menjaga suatu ilmu, baik di masa ke masa atau zaman ke zaman. Namanya ilmu itu pasti berkembang. Tidak kita hanya berpatok kepada ilmu yang ada di masa lalu, dan Islam agama mengatakan hal itu. Kemudian yang kedua, menjaga umat agar tidak kehilangan arah di tengah perubahan besar. Sehingga karena NU dianggap itu nanti akan bisa menjadi organisasi terbesar, harus ada pondasi bagaimana menjaga umat agar tidak kehilangan arah di tengah perubahan besar nanti di akan tahun yang akan datang. Kemudian menjaga martabat Islam Nusantara yang moderat, kemudian tasawuf, akhlak, fikih syafi'i, dan kearifan lokal. Itu yang menjadi sebuah identitas Islam Nusantara yang dulu dibawa oleh Wali Songo Indonesia. Nah, pada fase ini 1926 sampai 1950, NU ini sangat sederhana. Tidak ada dualisme Suriah Tanfiziyah yang begitu rumit seperti hari ini. Tidak ada politik uang, kemudian tidak ada konten viral, kemudian tidak ada elit yang dekat dengan diplomat asing,
belum ada isu Ba'alawi gitu ya. Yang ada hanyalah kiai, karisma ulama, keilmuan dan pesantren. Nah, ini fase NU yang paling murni 1926 sampai dengan 1950. Kemudian di babak kedua, NU tahun 1950 sampai 1999, fase stabil dan menuju kedewasaan sebuah organisasi. Nah, setelah Indonesia merdeka, NU ini masuk ke dalam fase baru. Ya, ikut pemilu, kemudian masuk parlemen, kemudian terlibat dalam penataan negara. Walaupun memang sebenarnya juga ada konflik internal. Satu hal yang menjaga stabilitas. Artinya, walaupun ada konflik internal, stabilitas tetap terjaga. Nah, kenapa stabilitas tetap terjaga? Karena NU dipimpin oleh kiai karismatik, ilmiah dan zuhud. Makanya ulama-ulama dulu itu tidak menafikan atau tidak pernah namanya skeptis dengan ilmu, karena mendahulukan ilmu. Kemudian bukan oleh strukturalis, bukan teknokrat, bukan aktivis-aktivis yang haus jabatan. Dan fase-fase yang di tahun 1950 sampai 1999, fase itu Suriah sangat kuat dan Fiziah ya sangat patuh, ya samina wa ta'na. Ulama pesantren dihormati, ya. Nasab tidak dijadikan legitimasi sebuah kepemimpinan. Tidak ada isu Ba'alawi, tidak ada manuver asing. Nah, contoh kejadian-kejadian penting, misalkan 1952 itu ada NU keluar dari Masyumi, kemudian 1970-an lah. NU itu kan ditekan oleh Orde Baru. Kemudian di tahun 1984 kalau tidak salah itu NU kembali ke khitah. Tapi sepanjang periode ini NU tidak pernah mengalami sebuah pemecatan kiai pesantren, kiai pribumi yang semena-mena karena tidak sama pandangannya terkait polemik nasab, berbeda pandangan. Kiai kampung, kiai pribumi itu akar rumput mewakili Islam pesantren, kampung, desa yang menolak nasab Ba'alawi, sedangkan elit PBNU itu malah membela atau mendukung Ba'alawi. Ya, hanya dipecat. Hanya gara-gara perbedaan pendapat. Ini kan ilmu. Kiai Imad ketika memberikan sebuah tesis yang memberikan pandangan berbeda dengan LPP itu ilmu, bukan hanya narasi, bukan hanya hoax, itu kan ilmu. Nah, mana ilmu yang dulu menjadi pilar utama ulama-ulama terdahulu dalam memimpin PBNU? Hilang di tahun 2021 sampai hari itu hilang. Itu kan ilmu, adab dan keberanian itu hilang. Kemudian perang terbuka Suriah versus Talbiziyah. Kemudian tuduhan afiliasi Zionis, perang klaim nasab, kemudian kegaduhan publik yang seperti tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Yang memang ketegangan tertinggi ini kan di tahun-tahun polemik nasab, dari tahun 2022 sampai dengan hari ini 3 tahun polemik nasab. Nah, itu kan. Nah, itu nggak ada. Dulu tuh nggak ada. Ya, kegaduhan itu nggak ada seperti hari ini gitu. Maka ketika 1950 sampai 1999 itu NU stabil. NU dewasa. Kemudian NU aman, terkendali, ya. Kemudian NU tetap berbasis keilmuan pesantren. Karena kalau kita bicara keilmuan itu berhubungan relevan dengan nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama. Gitu kan? Coba kita buka ada tuh buku perkumpulan Nahdlatul Ulama, kemudian nilai-nilai perjuangan ulama, itu ada ilmu di situ. Ya, mengutamakan keilmuan. Nah, kok hari ini tidak seperti PBNU di zaman 1950, 1999 atau di zaman sebelumnya ketika NU itu betul-betul murni. Nah, kemudian berikutnya adalah babak ketiga tahun 1999 sampai tahun 2020. NU masuk ke dalam arena global, ya. Era Gus Dur itu kan berdiri membawa NU lah ya ke dunia internasional. Kemudian dialog antar peradaban, wacana demokrasi global, hubungan dengan barat.
Nah, kemudian pertanyaannya, tapi apa bedanya dengan 2021 sampai dengan 2024? Bedanya adalah Gus Dur kuat secara ilmu. Ini yang penting. Ilmu dan adab keberanian. Inilah kenapa saya membuat lagu yang berjudul tema itu. Karena memimpin sebuah memilih ketua PBNU itu harus punya ilmu, adab dan keberanian. Ya, supaya apa? Menuju cahaya pembaruan Nahdlatul Ulama. Karena hari ini kita belum melihat secara keilmuan. Mohon maaf ya. Jadi jelas karena benturan-benturan terjadi di lapangan selama 3 tahun, bagaimana kiai pesantren yang memberikan sebuah keilmuan ya tanpa mengurangi satu adab pun ya terkait tentang polemik nasab, namun PBNU menolak ilmu itu walaupun sekalipun beliau ini kiai-kiai yang ini memberikan sebuah adab yang bagus. Nah, Gus Dur waktu itu kuat secara ilmu, bentengnya ilmu teman-teman. Ya, kemudian yang kedua adalah Gus Dur berwibawa secara moral. Kalau misalkan bentengnya nggak kuat ilmu, ya kita akan kebablasan. Nggak masalah, kita akan buka diri kok. Zaman berubah, peradaban berubah, apalagi zaman teknologi berubah. Ya kita mengikuti zaman, gitu kan. Namun kalau kita nggak benteng dengan ilmu ya, kita akan kebablasan. Kemudian yang berikutnya adalah Gus Dur menguasai kitab, sejarah, tasawuf, politik, dan filsafat. Artinya banyak literasi ataupun ilmu keilmuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini berat. Ya, tidak hanya bergelar doktor atau profesor, tidak hanya yang bergelar ulama atau kiai, tapi kedua-duanya itu membentengi supaya apa? NU lebih stabil, kuat, tidak dorong sana, tidak dorong sini, gitu loh. Nah, kemudian NU tetap dipimpin juga oleh para kiai. Intinya kan itu, ya. Dengan demikian pengaruh luar itu tidak akan menggerus marwah ulama. Itu otomatis kalau kita membentengi dengan itu. Ya. Namun era ini menyiapkan sebuah bibit NU menjadi sebuah simbol kekuatan global, ya. PBNU terhubung dengan jaringan internasional, ada agenda-agenda sipil internasional, ada aktor-aktor non pesantren masuk lingkar dalam, dan krisis ini juga belum muncul di tahun-tahun Gus Dur memimpin gitu loh. Karena krisis itu akan menunggu seorang aktor baru, siapapun itu. Ya, dari zaman Gus Dur era sekarang, ya, itu kan menunggu aktor baru. Berarti 2019 sampai dengan hari ini 2025. Siapa aktor baru yang merubah semuanya? Nah, sekarang babak berikutnya adalah tahun 2021 sampai tahun 2024, 2025 katakanlah. Nah, NU memasuki krisis yang paling dalam. Ya. Ini babak yang paling penting sebenarnya yang sedang kita hadapi ini gitu loh. Ketika Gus Yahya menjadi seorang ketua umum, ya. NU masuk menjadi era modernisasi paksa. Masuk tapi paksa, ya. Diplomasi internasional juga dibuka besar-besaran. Kemudian masuk lagi apalagi pejabat ataupun penasihat asing Holland Taylor. Kemudian narasi global moderat diperkuat, ya. Hubungan NU Israel menjadi isu besar. Ketegangan dengan Suriah semakin terasa. Dan kemudian inilah terjadi peristiwa-peristiwa yang menjadi awal krisis moral. Yang pertama, pemecatan Kiai Haji Imaduddin Usmala Bantani, seorang ulama pesantren, ahli ilmu, kritis terhadap wacana yang dianggap menyimpang terkait polemik nasab, tapi dinafikan dengan alasan bikin kegaduhan. Ya, padahal yang ditawarkan ke Imad adalah ilmu, ilmiah, akademik, kajiannya. Itu dipelajari seluruh disiplin keilmuan yang terkait dengan tesis. Artinya kan PBNU harus memberikan sebuah fasilitas, ya, mendukung kedua-duanya baik yang pro dan kontra untuk bertemu. Tapi hari ini kan dibungkam, dipecat, ya. Kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai besar NU, ya, orator kuat, suara mau akar rumput, basisnya kuat di Jawa Timur. Dan ini dua pemecatannya dipandang oleh banyak warga sebagai pelecehan terhadap ilmu, pembungkaman ilmu, penghinaan terhadap pesantren, manuver politik itu etis loh. Sekarang pendahulu
kita dulu ulama-ulama yang membentuk yang berada di PBNU itu lebih mengedepankan ilmu. Ini hilang, era sekarang itu hilang. Nah, peristiwa inilah yang memunculkan gejala awal perlawanan terhadap PBNU. Lalu muncul isu Balawi, ya, alih-alih mengkaji literatur ilmiah tentang genealogi sejarah, malah PBNU justru menyuruh umat untuk husnuzon, ya, ini yang sering teman-teman bisa lihat di video-video sudah beredar rekam jejaknya bahwasanya Gus Yahya nyuruh umat warga NU itu dengan berhusnuzon. Walaupun di sebelumnya itu ada kata-kata yang tidak layak digunakan bahasanya kepada warga NU. Saya nggak menyebut. Ya, teman-teman bisa lihat dulu rekam jejaknya di media sosial. Kemudian menolak kajian ilmiah. Ya, memposisikan kritik ilmiah sebagai ancaman. Gitu kan. Nah, kan ada di PBNU struktur bidang keagamaan. Untuk apa fungsi keagamaan itu kalau tidak dipakai menjadi sebuah mediator? Lebih memihak, lebih memilih mengorbankan Kiai pribumi yang berilmu seperti Kiai Haji Imaduddin Bantai dan Kiai Haji Marzuki Mustamar untuk membela kelompok tertentu. Nah, ini menjadi sebuah masalah yang besar. Kenapa? NU dibangun oleh ilmuwan. NU berdiri atas dasar literasi dan akal sehat. Bukan kita hanya taklid buta berhusnuzon, padahal sebuah kebenaran itu sudah ada. Dan kebenaran itu absolut. Siapapun itu ketika membawa data verifikasi verifikatif, ya itu benar gitu loh. Malah dituduh Wahabi, dituduh Syiah, dituduh apalagi PKI, ISIS segala macam dan seterusnya. Ya tadi menolak ilmu, ya, membungkam dengan retorika, membungkam dengan framing yang lebih kepada sentimen personal kepada Kiai Imad ataupun pendukung Kiai Imad. Dan tahun 2023 gesekan semakin besar. Ya, Suriah masa diabaikan, PBNU dianggap terlalu internasional, PCNU juga mulai menahan diri. Kan saya kemarin beberapa hari terakhir ini kan mengadakan pembicara-pembicara dari KNU yang memang sudah lama menahan diri loh untuk menyampaikan sesuatu hal terkait tentang PBNU hari ini. Nah, warga NU punya hak karena warga NU mencintai, ya, mempertanyakan juga orientasi organisasi kemana. Hari ini tepat mau 1 abad, saya belum melihat tema besar yang diusung oleh PBNU di dalam menuju 1 abad NU ini, nggak ada loh. Harusnya hari ini, bukan hari ini lagi, setahun sebelum Harlah, katakanlah tahun depan 1926 atau 1 tahun sebelum Muktamar, sudah muncul tema besar NU ini mau kemana. Ini nggak ada loh. Yang ada malah politik ribut, akhirnya apa? Pecah kubu Tanfiziyah, pecah kubu Suriah. Harusnya kan itu. Saya warga NU punya hak loh, punya hak untuk membela marwah NU ini. Mau dibawa kemana NU kalau elit ini bertengkar di atas, dan kita butuh nahkoda yang kuat membawa kapal besar raksasa untuk mengarungi samudra menuju NU berikutnya. 1 abad loh teman-teman, tinggal hitungan hari bulan ya. Kalau kita bicara Harlah tanggal 31 Januari 2026 ya kan, 1926 sampai 2026 kan 1 abad persis ya, di tanggal 31 Januari itu hitungan hari, hitungan bulan. Bukan bulan lagi, hari lah. 60 hari menjelang Harlah. Gak ada tema besar yang mengangkat 1 abad NU ini mau kemana NU. Dan hingga akhirnya gitu kan, surat Suriah PBNU muncul dan secara resmi menyecat Gus Yahya. Jadi lagi lah polemik lagi, nambah lagi masalah. Ya, inilah puncak sebenarnya krisis 1 abad NU menjelang 1 abad. Dan saya nggak tahu apakah NU ini memasuki usia 100 tahun ini dengan momentum ini, apakah tujuan nanti itu akan bersih NU ke depan atau akan arah hilang total, kita nggak tahu. Ya, ini tanggung jawab kita semua teman-teman. Nah, NU seharusnya apa? Memperkuat pesantren, memperkuat kaderisasi ilmu. Memilih pemimpin NU atau memilih ketua NU, PBNU itu harus berilmu, beradab dan keberanian. Ya, memperkuat jaringan kiai, memperkuat dakwah akar rumput, menyusun visi 1 abad ke depan itu apa? Hari ini nggak ada loh. Kalau perusahaan besar itu kan biasa mau setahun menuju
ulang tahun 25 tahun, ulang tahun 100 tahun, dia membuat sebuah visi besar. Bahkan sudah menyiapkan amunisi-amunisi untuk menuju NU yang menjadi organisasi yang menuju keemasannya. Ini nggak ada. Yang terjadi adalah NU sibuk dengan drama internal, NU sibuk dengan hubungan internasional, NU sibuk membela kelompok tertentu termasuk Mbak Alawi sendiri gitu loh. NU sibuk memecat ulama, NU sibuk menghadapi kemarahan PCNU daerah. Yang hilang apa? Justru visi, arah, ide besar, rencana jangka panjang, restra. NU satu abad tidak punya blueprint yang jelas. Hari ini nggak ada. Gitu kan? Nah, sebenarnya banyak masalah yang menjadi penyebab NU ini masuk krisis satu abad. Ya, yang pertama, hari ini NU bergeser dari ilmu ke jaringan politik dan nasab. Ini penyebab yang paling fatal. Ulama pesantren dilemahkan, ulama pribumi dikucilkan, ya. Kemudian narasi global itu yang didengar daripada kitab kuning, nasab Alawi dijadikan sebuah legitimasi moral. Hasilnya apa? Keterasingan intelektual. Kemudian kedua, masuknya pengaruh asing ke struktur pemikiran PBNU. Isunya apa? Hubungan pro-Zionis, kemudian penasihat asing masuk seperti Holland Taylor, kemudian agenda internasional. Ujung-ujungnya apa? Warga NU nggak siap, pesantren menolak keras, PCNU daerah protes pastinya. Nah, ini lemahnya sebuah komunikasi antara Suriah dan Tanfiziyah. Ya, jadi tidak ada koordinasi yang harmonis dan lebih menciptakan sebuah konflik, ketidakpercayaan, pertarungan legitimasi dan seterusnya. Nah, kemudian pemecatan kiai-kiai ulama pesantren yang tidak beralasan itu juga menjadi masalah. Ya, termasuk tadi pemecatan Kiai Imad dan Kiai Mazuki menjadi tanda bahwa PBNU itu anti kritik, anti ulama, anti ilmu juga, dan anti tradisi ilmiah. Ini reaksi keras loh dari warga NU. Akar rumput yang berbicara. Bukan ini sebuah hoax, bukan sebuah narasi atau apa. Ya ini fakta yang memang harus suka nggak suka PBNU harus melek dengan fakta yang ada. Ya, dan juga ini menjadi sebuah problem di mana nanti menuju NU ya yang akan datang. Mau kemana NU ini? Nah, sebenarnya kalau kita bicara masa depan NU ini kita bagi 3 kemungkinan ya. Saya membaca dan menganalisa NU ini akan terbagi menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, NU kembali ke pesantren. Ini yang paling mungkin terjadi. Tapi kita nggak tahu bagaimana elit akan berpikir jernih terkait tentang hal ini. Nah, jika Suriah mengambil alih dari PBNU, maka dibersihkanlah untuk keseluruhannya. NU kembali stabil, ilmu kembali memimpin, pesantren kembali kuat. Tapi kalau Suriahnya juga bermasalah, ya gimana mau bersih? Ininya Suriah dulu lah. Kalau Suriah dirasa warga NU akar rumput bermasalah juga, ya diganti juga. Kalau ketuanya dicabut, ketum dicabut mandatnya sebagai ketua umum, maka ya Suriahnya pun juga dicabut. Gitu. Nah, makanya isu di Muktamar NU yang ke-35 nanti, saya membuat sebuah lagu yang memang bernuansa pembaruan NU itu perlu, penting di dalam menuju satu abad. Ya. Karena NU sekarang hari ini belum bersih. Ya, harus ada restrukturisasi PBNU. Dibersihkan dari unsur-unsur yang memang tidak sejalan dengan NU dan yang ingin menguasai NU saja, bukan untuk membesarkan NU pada umumnya yang sudah dibangun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian yang kedua, NU tetap terbelah. Ini skenario itu jangka panjang sebenarnya yang saya buat. Jika tidak ada rekonsiliasi, tidak ada tabayun, tidak ada pertemuan ataupun kesepakatan, maka PCNU akan tumbuh liar. Walaupun ada muktamar ya nggak masalah, tapi rekonsiliasi perpecahan yang sebelum itu nggak diselesaikan. Walaupun muktamar memilih Tanfiziyah baru, memilih Suriah baru, ya. Tapi akar yang membuat NU terbelah ini tidak diselesaikan. Ya, tetap akan terjadi di lapangan kok. PCNU tumbuh liar, kiai daerah tidak patuh, PBNU berjalan sendiri dan sosial nggak ada arah. Yang ketiga, NU akan menjadi sebuah organisasi global. Ini skenario buruk.
NU berubah menjadi sebuah lembaga diplomasi, lembaga internasional, NGO modernis, dan kehilangan akal pesantren. Nah, ini yang nggak mau kita alami fase-fase ini. Saya harap pilihan yang pertama ini kembali ke keilmuan, ya, adab dan keberanian dari seorang pemimpin. Ini yang kita butuhkan untuk warga NU di dalam satu abad NU. Nah, intinya yang mau saya sampaikan di sini kesimpulan dari apa yang bisa saya memberikan sebuah pemahaman lebih dalam kepada teman-teman semuanya. NU hari ini sedang mengalami sebuah sesuatu hal yang memang dialami oleh umat Islam berabad-abad yang lalu, krisis identitas. 100 tahun NU berdiri, tapi pertanyaannya bukan NU mau bikin apa di abad 1 ini atau di 100 tahun ini. Pertanyaannya adalah NU yang mana yang akan masuk abad kedua? NU guru-guru kita, NU yang dibangun oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, NU yang bernafas pesantren, ilmu yang menjunjung ilmu pengetahuan, NU yang tawadu atau independen, atau NU baru yang disetir jaringan asing, kemudian disetir oleh kelompok yang memuliakan nasab ketimbang ilmu, yang memecat ulama dan mengabaikan suara rakyat, atau yang mana gitu. Dan selalu ingat teman-teman, rumah besar bernama NU tidak akan runtuh hanya oleh angin yang berada di luar. Ia hanya akan runtuh jika yang di dalamnya itu saling merobohkan, di dalamnya dibersihkan supaya bersih. Jadi tidak ada angin dari dalam gitu loh. Maka itu saya berharap NU akan lebih dewasa dan lebih dewasa lagi memilih ketua NU itu harus dengan ilmu, adab dan keberanian demi untuk cahaya pembaruan Nahdlatul Ulama. Demikian dari saya. Terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatisme
katakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.